Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang seringkali menjadi perbincangan dan menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, yaitu fakta khodam dalam Al-Quran. Kita akan mengupasnya berdasarkan ajaran Islam yang mulia, dengan harapan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar tentang hal ini. Saudara-saudari, istilah khodam seringkali kita dengar dalam berbagai konteks, terutama yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Secara harfiah, kata khodam berasal dari bahasa Arab yang berarti pelayan atau pembantu. Namun, dalam konteks mistis, khodam seringkali diartikan sebagai makhluk gaib yang membantu manusia, biasanya dikaitkan dengan jin atau makhluk halus lainnya. Khodam dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam Al-Quran, tidak ada istilah khusus yang secara eksplisit merujuk pada khodam seperti yang dipahami dalam konteks mistis. Namun, Al-Quran dan Hadits memberikan kita panduan tentang jin dan interaksi manusia dengan makhluk gaib ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 1-2. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ayat ini menunjukkan bahwa jin adalah makhluk yang nyata, dan mereka juga bisa mendengarkan Al-Quran serta bisa beriman kepada Allah. Namun, Islam melarang keras segala bentuk hubungan dan interaksi yang bertujuan untuk meminta bantuan kepada jin atau makhluk gaib lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 6, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Fakta khodam menurut Islam, tidak ada dalil yang membenarkan penggunaan khodam. Islam tidak membenarkan penggunaan khodam atau meminta bantuan kepada makhluk gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi peramal atau dukun, kemudian ia mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, HR, Ahmad, dan Hakim. Bahaya syirik dan khurafat. Meminta bantuan kepada khodam termasuk dalam perbuatan syirik karena kita menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jin bisa menyesatkan manusia. Tidak semua jin beriman kepada Allah. Banyak jin yang kafir dan berusaha menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Cerita inspiratif, bahaya meminta bantuan khodam. Izinkan saya bercerita tentang seorang pemuda bernama Ahmad. Ahmad adalah seorang yang sangat ambisius dan ingin cepat sukses. Dalam usahanya, ia bertemu dengan seseorang yang mengaku bisa membantunya melalui bantuan khodam. Tanpa berpikir panjang, Ahmad setuju dan mengikuti ritual-ritual yang diajarkan. Awalnya, Ahmad merasa usahanya semakin maju dan mendapatkan banyak keuntungan. Namun, tidak lama kemudian, ia mulai merasakan kegelisahan, sering mimpi buruk, dan selalu merasa diawasi. Ahmad pun merasa ada yang tidak beres dan akhirnya ia menemui seorang ulama untuk meminta nasihat. Ulama tersebut menasihati Ahmad untuk segera bertaubat dan memutuskan segala bentuk hubungan dengan jin dan khodam. Ahmad pun bertaubat dan memperbanyak ibadah serta doa kepada Allah. Perlahan-lahan, hidupnya kembali tenang dan usahanya pun berjalan dengan berkah tanpa bantuan khodam. Dari kisah ini, kita belajar bahwa meminta bantuan kepada khodam hanya akan membawa kerugian dan dosa. Sebaliknya, bergantunglah hanya kepada Allah,
karena dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, fakta tentang khodam dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk berhati-hati dan tidak terjebak dalam praktek-praktek yang menyesatkan. Islam mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk syirik dan khurafat. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.